Hai, berjumpa kembali bersama dengan saya Stefanus Leong. Kali ini saya akan membahas dalam video klip saya itu adalah 4 teknik membangun komunikasi keluarga yang luar biasa. Dan video ini adalah terusan video klip sebelumnya berjudul Anak-anakku Pasti Hebat. Komunikasi, komunikasi, komunikasi. Setiap orang berkomunikasi. Komunikasi secara verbal seperti lisan ataupun tulisan, seperti kita chat, WA, SMS, dan sebagainya. Maupun komunikasi non-verbal menggunakan bahasa tubuh seperti menggerakkan tangan, raut wajahnya, menggeleng-gelengkan kepala, tanda tindakan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu penting. Saya kenalkan 4 teknik komunikasi yang disebut P4. P yang pertama itu adalah pengayoman, ataupun di dalam bahasa Inggrisnya adalah protection. P yang kedua itu adalah penasehat ataupun advisory. Dan P yang ketiga itu adalah pelatihan yang disebut coaching. Dan P yang keempat adalah persahabatan yang disebut friendship. Kenali dulu apa manfaatnya. Pernah lihat ada anak-anak yang tidak nyaman berbicara dengan orang tuanya kalau ia ingin bertanya sesuatu lebih kepada orang lain. Cara mereka menyelesaikan masalah juga orang tuanya tidak tahu apa-apa. Orang tua berpikir semuanya baik, tidak ada masalah. Namun orang luar lebih tahu masalah anak kita daripada kita sendiri. Keluhan anak yang sering saya jumpa berkata, saat mereka berkumpul, si anak berkata begini, saya tidak bisa banyak bicara. Ada yang cuma nasihat daripada orang tua. Dan mereka itu berulang-ulang. Saya bosan mendengarnya. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi daripada orang tua saya itu. Inilah komunikasi keluarga yang sudah tidak nyambung. Untuk sekolah maupun kuliah, saya sering bertanya, Dik, kenapa kamu mau mengambil jurusan ini? Jawabannya, gak tahu Pak, yang penting bokap saya itu senang, nyokap saya itu senang. Pantesan aja anak pintar seperti mereka bisa menyelesaikan kuliahnya dan nilainya bagus, tapi mereka tidak bergairah melanjutkan sebagai profesi sesuai dengan jurusan edukasinya. Kasihan kan, bagaimana hidup bisa indah pada mereka itu. Dan masih terlalu banyak anak remaja maupun dewasa muda selalu berkonsultasi pada saya tentang kuliah yang cocok, pekerjaan yang cocok, pasangan hidup yang sesuai dengan mereka. Ini semuanya bisa dibangun dari komunikasi keluarga. Beberapa remaja yang telah salah dalam pergaulan mereka mencari saya untuk berkonsultasi. Yang timbul dalam hati saya, sebenarnya masalah ini tidak perlu terjadi. Tidak perlu anak ini jadi korban bila komunikasi keluar dibangun dengan baik. Oleh sebab itu, manfaat komunikasi daripada P4 ini untuk membangun komunikasi keluarga yang luar biasa. Memulihkan komunikasi dalam keluarga. Komunikasi suami istri yang harmonis. Komunikasi orang tua terhadap anak. Anak dapat merasakan orang tuanya adalah tempat pengaduan. Orang tua adalah tempat mendapatkan arahan. Orang tua adalah tempat untuk diskusi. Orang tua adalah tempat anak bisa bercanda. Ikuti program saya ini dan lakukan dengan baik. Anak-anakmu akan berkata, orang tuaku adalah pahlawanku. Tetap bersama dengan saya, Stefanus Leong Counseling. You have problem, we have solution. Yang pertama saya akan berbicara tentang komunikasi pengayoman. Bagaimana kita bisa memberi komunikasi pengayoman, protection. Rumusannya, komunikasi pengayoman tidak mengancam dan selalu memberikan rasa lega. Contoh komunikasinya, saya lihat anakku ini selalu pintar. Kelak kamu pasti menjadi orang yang hebat. Bagaimana waktu dia mendengarnya? Dia pasti ada kelegaan. Kalau sudah salah, ya perbaikilah.
Kan gampang aja. Kalau anak-anak kita ada salah, kalau kita berkata demikian, yang dia pikirkan adalah perbaiki, maka dia punya peluang yang lebih baik. Dan contoh berikutnya saya akan memberikan. Yang namanya ikut disiplin itu memang tidak enak, nak. Tapi nanti lihatlah hasilnya. Kamu pasti melebihi yang lain. Bagaimana kalau saudara mendengar daripada kata ini dan memperlakukan ini untuk anak-anak kita? Komunikasi penghayoman bagi pendengar rasanya tidak ada ancaman dan selalu memberikan kelegaan. Jadilah pengayom untuk keluargamu. Mau yang lebih luar biasa lagi? Tetap bersama dengan saya, Stefanus Leon Counseling. You have problem, we have solution. Yang kedua, penasehat, advisory. Yang sering kita dengar kata penasehat, advisory, itu dari orang tua, guru, pendeta, ulama, ataupun pemuka agama, coach, pelatih, finance advisor, seperti orang-orang yang di asuransi, dan konsultan. Orang tua memberi nasihat kepada anak, suami kepada istri, dan istri kepada suami. Sering terjadi rejection, penolakan. Why? Kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja mendengar nasihat, menurutnya bukan nasihat, tetapi omelan, tuduhan, meremehkan, bahkan terkesan berulang-ulang, gak ada judul yang baru lagi. Unsur memberikan nasihat yang baik menurut saya selalu ada. Perbandingan objek, bukan subjek. Jangan ke manusianya, tetapi kepada apa yang dia lakukan. Yang kedua, pandangan. Berikan pandangan. Nasihat itu memberi pandangan. Dan yang ketiga, memberi wawasan. Dan mereka itu membutuhkan wawasan untuk memperkuat daripada apa yang Anda komentari di dalam nasihat itu. Dan yang keempat, tidak menuduh, mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan, karena itu adalah nasihat, dan nasihat tidak akan mengambil keputusan. Dan meremehkan yang dinasehati. Contoh, pembicaraan orang tua terhadap anak yang mau mengambil jurusan IPA atau IPS. Pembicaraan orang tua terhadap anak. Nah, apa sudah tahu kamunya mau memilih jurusan apa, IPA atau IPS? Kalau memilih IPA, maka kuliahmu nanti harus di jurusan bla 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 gitu. Dan profesimu adalah bla 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 bla. 10 tahun ke depan selalu lebih baik. Mama tahu kamu sudah punya pacar. Tetapi ingat, untuk orang yang mencintaimu atau mempermainkanmu, ada perbedaannya, nak. Orang yang mencintaimu selalu berbuat sopan terhadap kamu. Jangan hanya senangkan sesaat saja. Cinta butuh untuk diuji. Ingat ya, nak, sambil Anda memegang bahunya dan sambil Anda tepuk-tepuk dia sebagaimana tanda kasih sayang kita sebagai orang tua buat anak. Teknik yang kedua ini, penasehat diingatkan sekali lagi, selalu ada perbandingan. Ini dengan ini, mana yang lebih baik. Dan kasih solusinya. Ada pandangannya, ada memberikan wawasannya. Tidak menuduh, tidak mengambil keputusan dari kita sebagaimana memberikan nasihat. Dan jangan meremehkan orang yang kita nasihati. Jadilah orang tua yang bijaksana. Mau lebih dahsyat lagi? Tetap bersama dengan saya, Stefanus Leon Counseling. You have problems, we have solution. Yang ketiga, pelatihan, coaching. Selalu orang berkata coaching. Tidak ada juara tanpa pelatihan. Tidak akan memenangkan pertandingan tanpa didahului oleh pelatihan. Anak menjadi manja karena tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Hasilnya menjadi kurang mandiri. Pelatihan saya sebutkan juga itu adalah coaching. Kata coaching sudah menjadi tren di zaman now ini. Banyak orang dapat melakukan, namun sedikit yang dapat merumuskan formula yang di coaching. Coaching, pelatihan adalah mempercepat pencapaian tujuan. Untuk bidang-bidang profesi, usaha, belajar pola hidup, bahkan etika dan estetika.
Seperti anak saya sejak kecil, usia 1 tahun, kita melatih dia untuk menyapa orang-orang yang kita jumpai. Saat dia usia 7 tahun, dia mudah sekali menyapa orang. Orang berkata, anak ini ramah sekali. Tindakan coaching berkeinginan mempercepat keberhasilan orang tersebut. Yang kedua, mengerti dan telah sepakat target tujuan orang yang dilatih. Dan yang ketiga, ahli dalam bidang yang dilatih. Dan kalau ini, sebagaimana orang tua yang tidak punya experience di sana, maka dia boleh menggunakan orang lain. Dan yang keempat, menyatakan salah, memberikan koreksi, dan selalu harus ada solusi. Karena apa? Di coaching kita bisa menyatakan ini salah, itu salah, dan kemudian perlu dikoreksi yang ini, dan kemudian nanti hasilnya yang demikian. Dan yang kelima, tetap memberikan motivasi. Saya berikan contoh kalimatnya. Teknik ini selalu saya gunakan untuk anak-anak didik, dan ini terjadi pada anak saya. Anak saya berkata, "Papi, nilai ujian saya mendapat B. Dan perhatikan apa yang saya katakan." Oh, bagus. Yes, bagus. Nilai B dan nilai A itu sama aja sebenarnya. Sama capeknya. Hanya butuh lebih konsentrasi dan fokus, maka pasti bisa dapat A. Beberapa saat kemudian, dia melaporkan ke saya beberapa mata kuliahnya A. Mau membangun komunikasi keluarga yang luar biasa? Tetap bersama dengan saya, Stefanus Leon Counseling. You have problem, we have solution. Yang keempat, friendship, persahabatan. Rumah tangga sangat membutuhkan komunikasi persahabatan. Anak butuh komunikasi persahabatan. Suami atau istri butuh komunikasi persahabatan. Komunikasi persahabatan seperti canda, tawa, selalu ada sapaan, tidak menyalahkan, saling memberikan informasi, bermain-main di dalam rumah indoor maupun outdoor. Tidak bicara jabatan, kekuasaan yang membuat suasana menjadi segan mengungkapkan perasaan. Berapa banyak anak kita tidak bisa berkomunikasi baik sama orang tuanya, dikarenakan orang tuanya tidak menjadi sahabat bagi mereka. Anak lebih banyak memberikan curahan hati, curhat. Anak lebih banyak memberikan curahan hati kepada orang lain karena tidak ada obrolan persahabatan di dalam rumahnya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Terlebih-lebih putri kita lebih terbuka komunikasinya kepada orang lain. Tidak pernah kita tahu apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, baik atau tidak. Anda pun tidak bisa mengontrolnya. Orang tua cuma tahu marah-marah saja. Ini yang sering klien saya beritahukan. Teknik komunikasi persahabatan di dalam rumah tangga. Yang pertama itu harus ada, selalu memberikan sanjungan. Yang kedua, selalu memberikan penghormatan. Dan yang ketiga, tidak ada kata-kata yang merendahkan. Atau perkataan selalu ada kesetaraan di dalam komunikasi. Dan yang keempat, tidak ada kata yang membandingkan untuk menjatuhkan. Wah, seperti begini. Anak saya hasil ujiannya nilainya 6. Cerita dong pengalamannya. Dan dia akan cerita, dia akan merasakan bangga walaupun nilainya cuma 6. Contoh yang kedua, mama tidak mengerti loh gadget ini, tolonglah ajarin. Kalau sudah dilakukan, sebagai orang tua harus berikan ucapan terima kasih. Sangat mudah bukan? Jika ya, lakukan. Pasti banyak manfaatnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video klip 4 teknik membangun komunikasi keluarga yang luar biasa. Bila Anda ingin video klip tentang keluarga, silakan ketik topik yang diinginkan di YouTube atau langsung di nomor WA Stefanus Leon Counseling. Topik yang paling diminati akan kami bahas terlebih dahulu.
Salam dari saya, Stefanus Diom Konseling. Sukses itu keren.